Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Amin saudara. Amin. Di hari Minggu ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Lewat apa yang kita alamin seminggu kemarin, Tuhan tetap baik. Amin saudara. Tuhan tetap baik. Apapun yang kita rasakan di masa pandemi seperti ini pun kita bisa ambil yang positif. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama. Saya katakan, Bapa, kami siap ditegur Tuhan. Bapa, kami siap dimurnikan Tuhan. Kami siap dipulihkan Tuhan. Kami siap disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Hingga sehelai rambut pun kami jatuh. Tidak ada yang tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan.
menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengingatkanku dan meliharaku. Kami siap Tuhan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Shalom, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Hari ini adalah lanjutan dari khotbah minggu lalu, di mana perwira di Kapernaum, seorang yang memiliki bawahan, seorang yang punya posisi yang tinggi, seorang yang terkenal, dia datang berjumpa dengan Yesus secara khusus. Oleh karena hambanya sedang sakit keras, lumpuh, tidak berdaya. Bahkan dalam teks yang lain yang disebutkan oleh Lukas, hamba tersebut hampir mati.
Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perwira ini barangkali sudah membawa hambanya ini ke berbagai tabib atau mengundang tabib-tabib yang terkenal untuk datang menyembuhkan hamba tersebut. Namun demikian hamba tersebut tidak mengalami kesembuhan, bahkan nampaknya semakin parah. Lumpuh, sakit keras, hampir mati, tidak berdaya. Perwira ini telah mendengar tentang Yesus, di mana Yesus melakukan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Dan dia percaya apabila dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus menyampaikan firman Allah, maka hambanya tersebut akan disembuhkan. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perkataan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Karena perkataan Yesus adalah firman Allah. Ibrani 4 ayat yang ke-12, mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perkataan Yesus adalah firman Allah. Firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Firman Allah mendatangkan kesembuhan. Firman Allah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Allah membuat sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Firman Allah adalah jawaban terhadap pergumulan dari perwira di Kapernaum. Khususnya hambanya yang lumpuh, sakit keras, tidak berdaya, tidak ada harapan. Perwira ini tahu waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus bukan sekedar manusia biasa. Ada otoritas ilahi yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa yang menyertai Yesus. Dan perkataan Yesus memiliki kuasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, saya tidak tahu pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi pada saat-saat ini. Dunia sedang menghadapi dilema yang sangat besar, pandemi COVID-19 yang pengaruhnya besar. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang berada dalam keadaan yang tidak punya harapan. Ada berita gembira bagi Bapak Ibu Saudara yang menghadapi pergumulan yang berat. Apakah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan dalam keuangan, bahkan pergumulan di dalam keluarga. Firman Allah adalah jawabannya. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pada waktu Yesus berkata kepada perwira di Kapernaum, "Aku akan datang menyembuhkannya." Maka perwira tersebut yang mendengarkan firman Allah tersebut, dia percaya hambanya akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Firman Allah di dalam Yesaya 55 tadi
ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau Allah berfirman maka itu ya dan amin. Kalau Allah berfirman maka itu akan terjadi. Karena firman Allah adalah kehendak Allah yang Allah ingin berlakukan. Matius 6 ayat yang ke-10, mari kita dengarkan firman Allah tersebut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, maka bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Firman Allah adalah kehendak Allah. Firman Allah adalah rancangan Allah. Jadi kalau Allah berfirman itu adalah ya dan amin. Bapak Ibu Saudara dan saya dalam pergumulan yang kita hadapi, yang kita butuhkan adalah firman Allah. Karena firman Allah itu memberikan penghiburan. Firman Allah memberikan kekuatan. Firman Allah memberikan pengharapan. Firman Allah memberikan iman. Dan firman Allah memberikan kasih. Firman Allah mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit. Firman Allah mendatangkan pemulihan bagi keluarga yang sedang mengalami kehancuran. Firman Allah mendatangkan mujizat bagi orang yang membutuhkan mujizat. Apabila Tuhan berfirman kepada saudara, percaya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Kita membutuhkan firman Allah. Karena firman Allah adalah ya dan amin. Mari kita dengarkan firman Allah, Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan, janji yang murni. Sekali Allah berjanji, maka Dia akan menepati janjinya. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang maha hadir. Dan Allah adalah Allah yang menyediakan semua kebutuhan umat manusia. Dia adalah jawaban dalam pergumulan kita. Dia adalah jawaban untuk pergumulan umat manusia. Sekali Allah berjanji, maka Dia akan menepati. Karena itu Dia berkata, firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Allah akan melaksanakan firman yang Dia sudah sampaikan. Dunia ini membawa kekhawatiran dan ketakutan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Allah membawa damai sejahtera, sukacita, dan membawa berkat-berkat. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dan dengarkan firman Allah. Izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Jangan hanya berdoa, tetapi tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Berdoa sangat penting. Karena Tuhan menyuruh kita berdoa. Tetapi itu baru satu bagian. Kita perlu mendengarkan Tuhan berbicara. Ada pergumulan yang dihadapi bersama, tapi ada pergumulan yang bersifat pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang berbeda satu dengan yang lain. Dan Allah memiliki jawaban untuk setiap pergumulan baik pribadi, keluarga,
pergumulan gereja, bahkan pergumulan bangsa dan negara. Allah punya semua jawaban. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, datanglah kepada Dia. Sebagaimana perwira di Kapernaum ini, dia datang menjumpai Tuhan Yesus dan sampaikan pergumulan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara? Sampaikan itu kepada Tuhan, meskipun Tuhan tahu. Karena pada waktu kita menyampaikan pergumulan kita kepada Allah, kita bukan hanya menyampaikan, tetapi tersirat dalam kandungannya, yaitu kita menginginkan, merindukan pertolongan Allah. Pada waktu kita menyampaikan, maka kita menyatakan melalui pergumulan tersebut bahwa kita membutuhkan Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Allah kita tidak bisa melewati pergumulan demi pergumulan. Tanpa Allah kita tidak bisa menang terhadap masalah demi masalah. Kita membutuhkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang memiliki seluruh jawaban untuk setiap pergumulan umat manusia. Sampaikan pergumulanmu kepada Allah. Barangkali engkau sedang khawatir. Barangkali engkau sedang takut dengan keadaan COVID-19 ini. Pengaruh kepada saudara, keluarga, usaha, bisnis. Sampaikan kekhawatiranmu. Sampaikan ketakutanmu. Nyatakan semua kepada Allah apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan. Dan dengarkan waktu Tuhan berbicara kepada saudara. Allah adalah Allah pribadi yang ingin berkomunikasi dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Dia mau kita mendengarkan Dia berbicara secara khusus. Allah akan berbicara di dalam hati kita. Allah akan berbicara melalui Alkitab, firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita renungkan. Allah akan berbicara melalui hamba Tuhan. Allah akan berbicara melalui tayangan-tayangan rohani. Yang paling penting adalah Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan Tuhan berbicara secara khusus. Dia mengasihi saudara. Dia mau menyembuhkan saudara yang sakit. Sebagaimana Tuhan berkata kepada perwira yang ada di Kapernaum, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan kalau berjanji, Tuhan akan tepati. Firman Allah berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Pada waktu perwira tersebut mendengarkan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Kemudian perwira tersebut berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Pada waktu berjumpa Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, perwira itu merasa dia tidak layak. Karena sesungguhnya yang berdiri di hadapannya adalah pribadi agung, pribadi yang mulia, pribadi yang diurapi. Yesus bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah Allah, firman Allah yang hidup. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi perwira ini di dalam hadirat Allah, dalam kekudusan Allah, dia merasa dia tidak layak. Dan dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Perwira ini percaya. Tadi Yesus sudah berkata kepada dia, aku akan pergi menyembuhkannya.
Perwira ini merasa tidak layak dan dia meminta, Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara iman dari perwira ini. Tanpa kehadiran Yesus mengulurkan tangan kepada hambanya, dia percaya, perwira ini percaya dengan perkataan saja hambanya akan sembuh. Tanpa Yesus hadir secara fisik. Iman perwira ini begitu luar biasa sehingga Yesus mengatakan di dalam firman Allah, di dalam ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11. Selama pelayanan Yesus, dia tidak menjumpai iman seperti yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, sangat penting kita mendengarkan firman Allah untuk pergumulan kita, baik pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan gereja Tuhan dan bangsa dan negara. Dan setelah kita mendengarkan firman Allah, maka kita harus percaya firman itu. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Pada waktu kita berjumpa dengan Allah, meluangkan waktu dalam persekutuan dengan Allah, maka Allah akan berbicara kepada kita. Allah akan menyampaikan perkataannya. Allah akan menyampaikan firman-Nya. Dan Dia ingin kita memiliki respon yang benar, yaitu percaya. Karena Yesus berkata kepada perwira di Kapernaum tersebut dalam ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadilah sesuai dengan apa yang engkau percayai. Firman Allah yang Allah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tidak akan bekerja apabila Bapak Ibu Saudara tidak percaya. Kata kuncinya adalah percaya. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Allah adalah jawaban untuk setiap pergumulan kita. Pergumulan kecil, sedang, besar, atau sangat besar sekalipun. Dia adalah jawaban. Dan kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hamba dari perwira tersebut sakit keras, lumpuh, hampir mati, tidak berdaya, tidak ada harapan. Tapi hanya dengan perkataan Yesus yang dipercayai oleh perwira tersebut, maka hambanya saat itu juga sembuh. Kalau engkau mengalami situasi yang sangat sulit, tidak ada harapan secara manusia, percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang Tuhan inginkan adalah percaya sungguh-sungguh. Karena firman Allah akan digenapi waktu kita percaya. Kalau kita tidak percaya, tidak akan digenapi. Pada waktu firman Allah disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kemudian waktu kita percaya, maka kita sepakat dengan apa yang Allah sampaikan, dan itu akan terjadi. Sepakat dengan Allah, sepakat
terhadap apa yang Allah sampaikan. Maka kita akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak ada, yang mustahil. Tuhan yang menciptakan nafas, Tuhan yang menciptakan hidup, Tuhan yang memberikan hidup yang kekal, Tuhan yang memberikan hidup yang berkelimpahan, Tuhan yang memberikan hidup yang berkemenangan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihi saudara dan saya lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Dia mau memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Karena itu, dengarkan firman Allah. Ambil waktu bersekutu dengan Allah. Sampaikan pergumulan demi pergumulan kepada Allah. Dan waktu Allah berfirman kepada saudara, percaya. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, luar biasa Tuhan sampaikan untuk menolong kita, menopang kita. Lebih daripada itu, firman yang akan menjadi rema buat kita. Kita percaya di dalam Tuhan masih ada mujizat. Selalu
Bapa. Ampuni Bapa. Bapa, Engkau Yehova Rafa. Bapa, Engkau sendiri tahu di seluruh dunia mengalami kesakitan Bapa. Tetapi kami selalu percaya Engkau itulah sumber kesembuhan kami. Engkau melakukannya bagi orang-orang yang telah Engkau pilih, bagi orang-orang yang berserah kepadamu Tuhan. Kami sungguh sangat percaya kuasa dan mujizat-Mu nyata, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk gereja Karis dan cabang-cabang khususnya Tuhan. Tuhan, apapun yang sudah mereka rencanakan, apapun Tuhan, saat ini kami percaya setiap dana-dana dan apapun yang kami butuhkan Engkau sudah sediakan. Kami hanya akan harus mengambilnya saja dengan iman kami Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan kembali memberi semangat, mengurapi gembala-gembala cabang dimanapun mereka berada, semangat untuk terus melayani Engkau, terus mencari jiwa, karena tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Biarlah kami boleh Tuhan Engkau jadikan pekerja-pekerja-Mu di hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami membawa generasi muda kami yang ada di rumah Karis Tuhan, rumah keluarga Karis. Tuhan, Engkau menyayangi mereka. Engkau bahkan telah merancangkan yang baik sejak dalam kandungan ibu mereka masing-masing. Bapa, kami sungguh sangat percaya semua harapan, masa depan mereka penuh dengan harapan. Semuanya akan Engkau pagari Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan semua yang mereka kerjakan boleh berhasil. Kami berdoa untuk Kak Yohan dan Kak Frida yang memimpin mereka Tuhan. Engkau memberi kekuatan ekstra Tuhan, Engkau memberi kesehatan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menetapkan destiny kami masing-masing. Biarlah kami boleh menyelesaikannya sampai saatnya sudah selesai, dan Engkau memanggil kami masing-masing dengan pekerjaan yang sudah selesai. Tidak akan ada yang terkendala, tidak akan ada yang memutus destiny kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami bersepakat, kami memohon, meminta Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau. Engkau jamah Tuhan, Engkau beri kembali sukacita surgawi yang daripada-Mu. Karena sebagaimana firman mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami mau menerimanya Tuhan. Biarlah kesembuhan boleh terjadi pada saat kami bersukacita, pada saat kami bersyukur yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang pegang kendali Tuhan atas semua pimpinan di negara ini, dari presiden sampai dengan yang terendah Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sendiri yang pegang kendali setiap keputusan apapun Tuhan, yang terbaik yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, yang tidak baik Engkau gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sungguh sangat percaya dan yakin Indonesia adalah bangsa yang Engkau kasihi Tuhan. Engkau melindungi dengan sempurna Tuhan. Engkau menjadikan pembedaan atas Indonesia, karena Indonesia ada anak-anak Tuhan yang berdoa padamu Tuhan. Indonesia Engkau selamatkan, Engkau melawat Tuhan. Kemuliaan terjadi hanya untuk-Mu saja Tuhan. Kami akan melihat pemulihan perekonomian, kami akan melihat kesembuhan terjadi untuk seluruh Indonesia. Kami akan melihat Bapa berkat-berkat yang tidak pernah kami saksikan sebelumnya. Kami terima mujizat-mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami bawa, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapkanlah hatimu, hadapkanlah wajahmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau. Dia adalah jawaban dalam seluruh pergumulan hidupmu. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk yang akan memberikan persembahan ada di layar kaca. Terima kasih, sampai berjumpa dan Tuhan Yesus memberkati.